Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah kita berjumpa kembali untuk melanjutkan materi kita ya. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Jadi alhamdulillah pagi hari ini kita melanjutkan materi tentang dakwah Nabi Muhammad di Mekah. Sebelumnya anak-anak sudah tahu dan sudah mempelajari tentang bagaimana kondisi Arab pra-Islam, kondisi sosial masyarakat pra-Islam, kondisi ekonomi masyarakat pra-Islam, terus kondisi politik masyarakat Arab sebelum Islam. Jadi itu jangan sampai lupa. Kemudian kerajaan-kerajaan yang ada sebelum Islam itu juga dipelajari ya. Untuk pelajaran kita hari ini kita mempelajari dulu tentang riwayat hidup Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah yang bertepatan dengan 20 April 571 Masehi. Jadi 571 Masehi ya, diingat-ingat. Ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Muthalib dan ibunya bernama Aminah binti Wahab. Nasab bapak dan ibu beliau itu bertemu pada Kilab. Jadi gitu ya. Dan Nabi Muhammad perlu diketahui, Nabi Muhammad itu nasabnya berakhir pada Nabi Ismail bin Ibrahim. Jadi Nabi Muhammad itu keturunannya Nabi Ismail bin Nabi Ibrahim. Itu ya. Nabi Ibrahim itu adalah bapak orang Arab Musta'ribah. Nah, kalau beliau itu ya berasal dari suku asli Quraisy. Yang mana suku Quraisy itu adalah suku yang punya kedudukan utama dalam kemuliaan dan kedudukan yang tinggi di antara bangsa Arab. Jadi suku Quraisy itu adalah suku yang mempunyai kedudukan utama. Bahkan menurut Syekh Hudori, tidaklah engkau dapati dalam silsilah bapaknya Nabi melainkan orang mulia. Jadi seluruh keturunannya Nabi, para Nabi itu adalah orang yang sangat mulia, orang yang menyembah Allah. Jadi Nabi Muhammad beserta seluruh kakek sampai ke atas itu itu merupakan orang yang menyembah Allah. Jadi gitu, bukan orang penyembah berhala. Nah, itu bisa anak-anak lihat Nabi Muhammad itu bertemu pada Kilab ya, Abdullah dan Aminah, bapak dan ibunya itu bertemu pada kakeknya yang bernama Kilab. Jadi masih saudara ya. Orang tua Nabi Muhammad, bapaknya yang bernama Abdullah dan ibunya bernama Aminah itu masih bertemu di Kilab. Jadi masih saudara, ayah dan ibunya itu masih saudara gitu ya. Muhammad terlahir dalam keadaan yatim karena ayahnya meninggal 3 bulan setelah menikahi Aminah. Jadi setelah ayahnya Nabi Muhammad menikahi ibunya selama 3 bulan, kemudian ayahnya meninggal. Jadi dalam kandungan dalam keadaan yatim. Nah, saat itu ayahnya meninggal itu pada usia 25 tahun. Nah, Nabi Muhammad masih dalam kandungan, ayahnya 25 tahun sudah meninggal. Jadi usia ayahnya itu 25 tahun. Usia 25 sudah meninggal. Gitu ya. 3 bulan setelah menikahi ibunya. Jadi masih dibayangkan ya, sangat kecil ya Nabi Muhammad, bahkan masih dalam kandungan. Nabi Muhammad kemudian dilahirkan di rumah Abi Thalib. Ya, perempuan yang bertindak sebagai bidan adalah Asy-Syafa', Ummu Abdurrahman bin Auf. Ketika Nabi Muhammad lahir, ibunya mengirim utusan pada kakeknya untuk memberi kabar kalau Muhammad lahir. Oh ya. Nah, dalam awal perkembangan Nabi Muhammad itu dibesarkan oleh ibunya sendiri, yakni ibu siapa? Aminah. Setelah itu Nabi Muhammad disusui oleh Suwaibah. Nah, setelah ibunya Aminah kemudian disusui siapa? Suwaibah. Suwaibah itu siapa? Budaknya Abu Lahab. Abu Lahab itu adalah pamannya Nabi. Lah, kemudian setelah itu baru disusui siapa? Halimah bin Sa'diyah. Jadi Halimah Sa'diyah itu adalah istri dari Al-Haris bin Abdul Uzza. Setelah itu pada usia 6 tahun terjadilah peristiwa pembelahan dada Nabi Muhammad. Nah, ini peristiwa ini ketika dalam perjalanan pulang yang ditemani siapa? Ummu Aiman menuju Mekah untuk mengunjungi pamannya dari Bani Adi bin Najjar. Jadi pada usia 6 tahun sudah mengalami kejadian seperti itu ya. Kemudian setelah itu ibunya wafat ya pada usia 6 tahun. Jadi
ketika ditinggal ayahnya, Nabi Muhammad masih dalam kandungan, kemudian ditinggal oleh ibunya ketika dalam usia 6 tahun. Setelah itu Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Nah, dirawat oleh Abdul Muthalib selama 2 tahun. Jadi pada usia 8 tahun beliau itu sudah ditinggalkan oleh kakeknya. Nah, tadi ditinggal oleh ayahnya masih dalam kandungan, kemudian pada usia 6 tahun ditinggal oleh ibunya, dan kemudian ditinggal oleh kakeknya pada usia 8 tahun. Setelah itu pengasuhannya diambil oleh Abu Thalib, yakni paman Nabi Muhammad. Nah, pamannya ini mengasuh Nabi Muhammad sampai pada tahun ke-10 kenabian. Itu. Nah, sampai dalam masa itu Nabi Muhammad itu sudah terlihat kalau pemikirannya itu serta sifatnya, sampai orang-orang Arab itu menjulukinya dengan Al-Amin, orang yang terpercaya. Bahkan ketika Nabi Muhammad itu berusia 12 tahun, ketika melakukan perjalanan bersama Abu Thalib untuk berdagang ke Syam. Nah, di sana bertemu dengan pendeta yang nama Bukhairah. Pendeta tersebut itu melihat sifat-sifat yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad. Sifat itu seperti yang sering dikatakan dalam ahli kitab, yakni dalam kitabnya Yahudi dan Nasrani. Sampai pendeta tersebut itu mengirim pembantunya, mengutus pembantunya untuk menemani Nabi Muhammad beserta pamannya. Karena apa? Khawatir kalau Nabi Muhammad itu berbahaya nanti di jalan, gitu ya. Jadi sudah terlihat pendeta pada zaman itu ketika melihat Nabi Muhammad itu terlihat melihat kalau Nabi Muhammad itu bukan orang biasa, gitu, merupakan utusan Allah. Nah, pada usia 20 tahun terjadilah perang Fijar. Perang Fijar itu adalah perang antara Kinana yang bersekutu dengan Quraisy melawan Qais. Nah, pada usia 25 tahun Nabi Muhammad itu sudah berdagang ke Syam dengan membawa barang dagangannya Khadijah binti Khuwailid. Nah, Khadijah binti Khuwailid ini adalah saudagar janda yang kaya raya, gitu ya, yang akhirnya diperisti oleh Nabi Muhammad karena melihat kejujurannya Nabi Muhammad, gitu ya. Nah, kemudian Rasulullah menikahi Khadijah. Rasulullah pada waktu itu berusia 25 tahun, sedangkan Khadijah berusia 40 tahun. Dari perkawinan tersebut Khadijah dikaruniai beberapa anak, yakni Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah. Nah, Rasulullah sendiri hidup bersama Khadijah selama 25 tahun. Dan semasa menikah dengan Khadijah, Rasulullah tidak menikah dengan perempuan lain. Jadi ketika Khadijah masih hidup, Rasulullah itu hanya memperistri Khadijah selama 25 tahun itu ya. Nah, pada usia 35 tahun terjadilah banjir bandang di Mekah. Jadi Mekah itu sampai Ka'bah itu sampai mau roboh. Nah, di situ terjadi perdebatan untuk peletakan Hajar Aswad. Nah, di situ akhirnya Rasulullah membentangkan sorbannya. Nah, pada usia 35 tahun Rasulullah itu sudah bisa untuk menyelesaikan persengketaan yang terjadi di Mekah. Jadi seperti itu. Bisa sangat terlihat ya. Sampai penduduk Mekah itu percaya sekali dengan Nabi Muhammad. Itu menunjukkan kalau Nabi Muhammad itu adalah orang yang sangat bijaksana dan dapat dipercaya. Dan kenabiannya sudah terlihat sejak beliau itu masih kecil, gitu ya. Anak-anak pelajari, anak-anak jangan sampai lupa ya materi-materi kita, kondisi sosial Arab pra-Islam, kondisi politiknya, ekonominya, kita terus mengkaji ya, kita terus belajar berkembang. Jangan sampai kita itu stagnan ya, berhenti sampai di sini saja. Terus ya, kita terus belajar. Untuk materi selanjutnya ya, pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang permulaan dakwah Nabi Muhammad. Sudah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan.